Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Penerapan konsep turunan ke N dari suatu fungsi atau turunan tingkat tinggi dalam mekanika. Contoh 5, sebuah benda bergerak pada garis lurus diberikan oleh S sama dengan Ft sama dengan T pangkat 3 kurang 9T kuadrat tambah 15T tambah 6. A. Jika V sama dengan 0, tentukan S dan A. Jika A sama dengan 0, tentukan S dan P. Kemudian yang C, kapan S bertambah. Yang D, kapan V bertambah. Dan yang E, kapan arah perubahan gerakan benda. Solusi berarti kita cari kecepatannya dulu. ds dt ya, 3T kuadrat kurang 18T tambah 15. Kemudian percepatannya dv dt ini 6T kurang 18. Yang A, V-nya 0. V-nya 0 berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 15 sama dengan 0. T kuadrat kurang 6T tambah 5 sama dengan 0. T di sini berarti kurang 1 dikalikan T kurang 5 sama dengan 0. Berarti T-nya 1 atau T-nya sama dengan 5. Nah, kemudian di sini tentukan S-nya. Berarti S ya, S1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 9 kali 1 kuadrat tambah 15 kali 1 ditambah 6 sama dengan 1 kurang 9 adalah min 8 tambah 15 adalah 7 tambah 6 adalah 13. Kemudian S5 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 9 kali 5 kuadrat tambah 15 kali 5 tambah 6 ya. Berarti ini sama dengan 125 kurang 25 kali 9 adalah 5, 4, 18, 225. Kemudian ditambah 75 ditambah 6. Ini adalah min 100 ya. Kemudian yang ini adalah berarti min 25 dikurang 6 adalah min 19. Kemudian percepatannya berarti A1 sama dengan 6 kali 1 kurang 18 sama dengan min 12. Kemudian A5 sama dengan 6 kali 5 kurang 18. Berarti 30 kurang 18 sama dengan 12. Bagian B-nya, jika A sama dengan 0 tentukan S dan V. A sama dengan 0. A itu adalah 6T kurang 18 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 3. Kita cari S3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 9 kali 3 kuadrat tambah 15 kali 3 ditambah 6 sama dengan ini 27 kurang 81 tambah 45 ditambah 6 sama dengan min 3. Kemudian V berarti untuk
3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat kurang 18 kali 3, kemudian ditambah 15 sama dengan 27 kurang 54 ditambah 15, min 27 jadi min 12. Kemudian S bertambah jika V lebih dari 0, berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 15 lebih dari 0. T kuadrat kurang 6T tambah 5 lebih dari 0. T kurang 1 dikalikan T kurang 5 lebih dari 0. Berarti T nya kurang 1 atau T nya lebih dari 5. Kemudian V bertambah jika percepatannya lebih dari 0. Berarti 6T kurang 18 lebih dari 0. 6T lebih dari 18 atau T lebih dari 3. Yang E, arah perubahan gerakan benda dicapai bila mana kecepatannya sama dengan 0. Berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 15 sama dengan 0. T kuadrat kurang 6T tambah 5 sama dengan 0. T kurang 1 dikalikan T kurang 5 sama dengan 0. Berarti T nya sama dengan 1 atau T nya sama dengan 5. Jadi ada perubahan gerakan benda dicapai pada saat T sama 1 dan T sama dengan 5. Contoh yang ke-6, sebuah benda bergerak pada garis lurus menurut aturan S sama dengan Ft sama dengan T pangkat 3 kurang 12T kuadrat tambah 36T dengan S dalam meter dan T dalam sekon. Kapan S bertambah dan kapan S berkurang? Kemudian kapan P bertambah dan kapan P berkurang? Berikutnya, kapan kecepatan benda bertambah dan kapan berkurang? D. Tentukan jarak total yang ditempuh dalam 6 sekon atau 6 detik ya. Berarti kita cari kecepatannya dulu. P sama dengan ds dt. Berarti 3T kuadrat kurang 24T tambah 36. Kemudian percepatannya dv dt, berarti di sini 6T kurang 24. Yang pertama, S bertambah bila mana V lebih dari 0, berarti 3T kuadrat kurang 24T tambah 36 ini lebih dari 0 atau T kuadrat kurang 8T tambah 12 lebih dari 0 ya. Berarti ini T kurang 2 dikalikan T kurang 6 lebih dari 0. Berarti T nya kurang 2 atau T nya lebih dari 6. Kemudian S berkurang bila mana V kurang dari 0, berarti 3T kuadrat kurang 24T tambah 36 kurang dari 0. T kuadrat kurang 8T tambah 12 kurang dari 0. T kurang 2 dikalikan T kurang 6 kurang dari 0, berarti T nya lebih dari 2 kurang dari 6. Kemudian V bertambah bila mana percepatannya lebih dari 0, berarti 6T kurang 24 lebih dari 0, 6T lebih dari 24 atau T lebih dari 4. Kemudian V berkurang bila mana percepatannya kurang dari 0, berarti 6T kurang dari 24 kurang dari 0 atau T nya adalah kurang dari 4.
Bagian C-nya kita ketahui bahwa kecepatannya adalah 3T kuadrat kurang 24T tambah 36, dan percepatannya A sama dengan 6T kurang 24. Kecepatan bertambah bila mana V dan A mempunyai tanda yang sama, dan kecepatan berkurang bila mana V dan A berlawanan tanda. Karena V berubah tanda bila mana T-nya sama dengan 2 dan T-nya sama dengan 6, ini telah kita peroleh pada uraian sebelumnya. Kemudian sedangkan A berubah tanda pada T sama dengan 4. Nah ini ya, kalau ini sama dengan 0 maka T-nya sama dengan 4. Tanda-tanda dikombinasikan maka diperoleh ya interval-interval T kurang dari 2, T lebih dari 2 tetapi kurang dari 4, T lebih dari 4 tetapi kurang dari 6, dan T lebih dari 6. Nah sekarang kita lihat pada interval T kurang dari 2 maka V-nya adalah positif, kemudian A-nya adalah negatif. Nah ini kita masukkan T kurang dari 2 ke rumus ini ya, sehingga diperoleh V-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Berarti kecepatannya berkurang. Karena apa? Tandanya berlawanan. Kemudian pada interval T lebih dari 2 kurang dari 4, ya misalnya kita coba, misalnya ambil aja nilai 3 di sini ya. Masukkan ke persamaan V, maka diperoleh V-nya ini adalah negatif dan A-nya adalah juga negatif. Maka kecepatan bertambah. Kemudian pada interval T lebih dari 4 kurang dari 6, maka V-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0 ya. Maka kecepatannya berkurang. Terakhir, pada interval T lebih dari 6, V-nya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka kecepatannya bertambah. Yang D, saat T sama dengan 0, S-nya sama dengan 0 ya. Kemudian, dan benda berada di O. Benda pertama bergerak ke kanan untuk V-nya lebih dari 0 selama 2 sekon. Pada waktu ini benda berada, kita cari S sama dengan F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 kuadrat tambah 36 kali 2, ini sama dengan 32 meter ya dari O. Kemudian selama T sama dengan 4 sekon berikutnya benda bergerak ke kiri ya. Benda bergerak ke kiri sini dan akhirnya benda kembali ke titik semula di sini. Setelah T sama dengan 6 sekon berarti S sama dengan F6 sama dengan 6 pangkat 3 kurang 12 kali 6 kuadrat tambah 36 kali 6, ini sama dengan 0 ya. Kemudian benda bergerak ke kanan dan setelah 8 sekon bergerak, jarak yang ditempuhnya berarti S sama dengan F8 sama dengan 8 pangkat 3 kurang 12 kali 8 kuadrat tambah 36 kali 8, ini sama dengan 32 meter ya, ini dari O ya. Ya, jadi totalnya 32 tambah 32 tambah 32 ya. 32 ditambah 32 ditambah 32 ya, ini meter, ini sama dengan 96 meter. Contoh 7, jika S sama dengan setengah T pangkat 4 kurang 5T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat, tentukan kecepatan dari benda yang bergerak bila mana percepatannya 0. Kita cari kecepatannya adalah turunan dari S ya. Jadi ds dt sama dengan 2T pangkat 3 kurang 15T kuadrat tambah 24T. Kemudian percepatannya dv dt adalah 6T kuadrat kurang 30T tambah 24. Percepatannya 0, berarti A-nya sama dengan 0. 6T kuadrat kurang 30T tambah 24 sama dengan 0. T kuadrat kurang 5T tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan T kurang 1
dikalikan T kurang 4 sama dengan 0, diperoleh T-nya 1 atau T-nya sama dengan 4. P1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 kurang 15 kali 1 kuadrat tambah 24 sama dengan 2 kurang 15 tambah 24. 26 berarti 11 ya. Kemudian V4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 3 kurang 15 kali 4 kuadrat tambah 24 sama dengan 128 kurang 60 berarti 240 kurang tambah 24. Ini sama dengan min 11. Selanjutnya kita cari untuk V1 berarti 2 kali 1 pangkat 3 kurang 15 kali 1 kuadrat ditambah 24 kali 1 sama dengan 2 kurang 15 tambah 24 sama dengan 11. Kemudian V4 berarti 2 kali 4 pangkat 3 kurang 15 kali 4 kuadrat tambah 24 kali 4 sama dengan 128 kurang 240 kemudian ditambah 96 sama dengan min 16. Contoh 8, dua buah partikel bergerak sepanjang garis koordinat. Pada akhir tes kon, jarak-jarak berarah partikel tersebut dari titik asal dalam meter masing-masing diberikan oleh S1 sama dengan 4T kurang 3T kuadrat dan S2 sama dengan T kuadrat kurang 2T. A. Kapan partikel-partikel tersebut mempunyai kecepatan yang sama? B. Kapan partikel-partikel tersebut mempunyai laju yang sama? Dan C. Kapan partikel-partikel tersebut mempunyai posisi yang sama? Kita lihat solusinya. Berarti kita cari kecepatannya, berarti P1 ds dt ya sama dengan 4 kurang 6T. Kemudian V2 ds2 dt jadi 2T kurang 2. Yang pertama ini, kapan partikel tersebut mempunyai kecepatan yang sama? Berarti P1 sama dengan V2 4 kurang 6T sama dengan 2T kurang 2. 8T sama dengan 6. Berarti T-nya adalah 6 dibagi 8 sama dengan 3/4. Kemudian B mempunyai laju yang sama, berarti P1 ini P1 ya harga mutlaknya sama dengan harga mutlak P2 4 kurang 6T harga mutlak sama dengan 2T kurang 2 harga mutlak, berarti 4 kurang 6T sama dengan 2T kurang 2 atau 4 kurang 6T sama dengan min 2T min 2. Dari sini diperoleh 8T sama dengan 6 atau T-nya sama dengan 3/4 ya. Atau di sini min 6T ini min 2T berarti 4T sama dengan ini plus 2 sama dengan 2 berarti T-nya sama dengan setengah. Kemudian yang C, kapan partikel tersebut mempunyai posisi yang sama? Berarti 4T kurang, atau kita tulis dulu S1 sama dengan S2.
4T kurang 3T kuadrat sama dengan T kuadrat kurang 2T, atau jadi 4T kuadrat, kemudian ini pindah ke sini jadi berapa? Min 6T sama dengan 0, berarti 2T kali 2T kemudian kurang 3 sama dengan 0, berarti T-nya 0, T-nya 0 atau T-nya sama dengan 3/2. Contoh 9, sebuah bola dilempar ke atas dari puncak sebuah gedung yang tingginya 60 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon dan gravitasi dianggap 10 meter per sekon kuadrat. A. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum? B. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola? C. Kapan bola membentur tanah? Dan D. Dengan laju berapa bola membentur tanah? Kita tahu bahwa persamaan gerak vertikal itu adalah dirumuskan sebagai S sama dengan P0T kurang setengah GT kuadrat tambah S0 ya. Berarti di sini S sama dengan 20T kurang G-nya dianggap 10, berarti 5T kuadrat kemudian ditambah 60, berarti kecepatannya V sama dengan ds dt sama dengan 20 kurang 10T. A sama dengan, kalau kita cari percepatannya ini adalah min 10 ya, karena perlambatan jadinya ya, tepat berarti betul. Nah kemudian bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu kecepatannya 0, berarti V sama dengan 0. P nya itu apa? Yaitu 20 kurang 10T sama dengan 0, berarti T nya adalah 2. Kemudian ketinggian maksimum yang dicapai bola berarti S maksimum sama dengan 20 kali 2 kurang 5 kali 2 kuadrat kemudian ditambah 60. Oke. Berarti ini adalah 40 kurang 20 ditambah 60 sama dengan 80 meter ya. Kemudian yang C, bola membentur tanah bila mana S sama dengan 0. Berarti 20T kurang 5T kuadrat tambah 60 sama dengan 0. Disederhanakan dibagi min 5 berarti T kuadrat min 4T min 12 sama dengan 0. T min 6 dikalikan T plus 2 sama dengan 0. Berarti T nya adalah 6. Ini diterima, atau T nya sama dengan min 2 ditolak karena waktu itu selalu bernilai positif ya. Nah kemudian yang D, kecepatannya P6 adalah 20 kurang 10 kali 6 sama dengan 20 kurang 60 sama dengan min 40. Jadi bola membentur tanah dengan laju jadi 40 meter per sekon. Contoh berikutnya, sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak karang dengan kecepatan awal V0 meter per sekon. Kira-kira jatuh sejauh S sama dengan P0T ditambah 5T kuadrat meter setelah T sekon. Jika benda membentur permukaan laut di bawah setelah 3 sekon dengan kecepatan 40 meter per sekon, tentukan tinggi karang tersebut. Kita cari PT nya adalah ds dt, berarti P0 ditambah 10T. Kemudian diketahui P3 sama dengan 40. Berarti P0 ditambah 10 kali 3 sama dengan 40. Berarti
berarti P0 tambah 30 sama dengan 40. Berarti P0 nya adalah 40 kurang 30 sama dengan 10. Berarti persamaan S nya menjadi 10T ditambah 5T kuadrat. Nah, yang ditanyakan ini tingginya, berarti S 3 sama dengan 10 kali 3 ditambah 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 30 ditambah 9 kali 5 adalah 45 sama dengan 75. Ya. Jadi tinggi karang tersebut adalah 75 meter. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.